Saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita masing-masing untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuat melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
dengarlah hukum Taurat Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 dan ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke sorga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersukacita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk
pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
epistel pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus berdesir
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, pada hari ini kita mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing untuk memperingati hari besar, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, untuk menyediakan tempat orang-orang percaya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh sebab itu firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari kenaikan ini tertulis dalam Markus 16, dimulai dari ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi topik khotbah kita adalah memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Mamaritahon berita nauli tunasa natinopa." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat yang baik apabila mau berpisah tidak pernah mengatakan selamat tinggal, tetapi dia akan mengatakan sampai jumpa lagi. Sebab kata selamat tinggal dikatakan kepada sesuatu yang tidak mungkin lagi kita kembali, atau tidak ada pengharapan untuk bertemu. Sebagai contoh, bagi orang yang bersekolah, sesudah tamat dia dari TK, pantaslah dia mengatakan selamat tinggal. Atau sesudah tamat dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, disitulah dia bisa mengucapkan selamat tinggal, karena tidak mungkin lagi mereka kembali ke sana. Atau selamat tinggal masa kanak-kanak, selamat tinggal masa remaja, atau masa muda-mudi, dan seterusnya. Apabila kita mengatakan selamat tinggal, kita hanya mengingat pesan-pesan saja tanpa pesan. Jadi kalau kita mau berpisah dengan seseorang, kita harus katakan sampai jumpa lagi. Karena itulah yang dikatakan Yesus ketika ia mau naik ke surga. Saudara mau berpisah dengan saudaramu, temanmu, pacarmu, orang tuamu, gurumu, atau yang lain, katakanlah kepada mereka sampai jumpa lagi. Mengapa, saudara-saudara? Karena kalau kita katakan sampai jumpa lagi,
Di situ ada harapan, ada cita-cita, ada kerinduan, ada kesan, dan ada pesan. Hal inilah yang dilakukan Yesus ketika dia mau berpisah dengan para murid-muridnya, supaya mereka mengingat dua hal. Yang pertama, mereka mengingat kesan ketika mereka bersama-sama dengan muridnya. Umpamanya, ketika murid-murid ke-70 diutus untuk memberitakan firman, berita sukacita, melakukan tanda-tanda mujizat. Kalau kita membaca dalam Lukas 10 ayat 17, pengakuan murid-murid Yesus, mereka dapat mengusir setan-setan. Dan yang kedua, saudara-saudara, pengakuan mereka menginjak-injak ular atas nama Tuhan Yesus. Kita baca dalam Lukas 10 ayat 19. Dan juga saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa mereka menyembuhkan orang-orang sakit atas nama Tuhan Yesus. Kita baca dalam Lukas 10 ayat 9. Berbicara dalam bahasa baru, Kisah Rasul 2. Barang siapa mendengar perkataan orang percaya dan dia percaya, mereka akan mengerti. Sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mati. Kita baca dalam Markus 16 ayat 18b. Inilah kesan-kesan yang tidak bisa dilupakan oleh setiap orang percaya. Karena tanda-tanda mujizat yang begitu besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kuasa yang luar biasa kepada murid-murid yang mau diberangkatkan untuk menyatakan, menyampaikan kabar baik sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, yang kedua yang kita lihat di dalam firman yang kita baca tadi, para murid mengingat pesan atau amanah agung dari Tuhan Yesus. Dia berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan pesan yang kedua ialah, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan pesan yang ketiga, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara, inilah pesan yang harus dilaksanakan. Jadi kesan harus diingat, sedangkan pesan harus dilaksanakan. Mari saudara-saudara kita lihat bagaimana mereka, para murid-murid, dan kita orang Kristen pada saat ini untuk memberitakan, melakukan pesan-pesan yang dikatakan oleh Yesus menjadi tugas utama di dalam kehidupan kita. Marilah kita lihat saudara-saudara. Yang pertama, beritakanlah Injil kepada seluruh ciptaan. Bagaimana memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan? Kita harus terlebih dahulu memahami kuasa dan hikmat yang telah diberikan Yesus kepada kita. Itulah yang kita pakai dalam memberitakan firman ke seluruh ciptaan. Kita harus memakai kuasa dan hikmat dari Tuhan. Apa yang diterima oleh murid-murid, itu juga yang kita terima sekarang. Kuasa yang kita terima sebagai orang percaya, kita harus pergi dan akan menaklukkan iblis, memijak ular dan mengusir setan-setan. Kita orang percaya harus memakai kuasa Yesus. Baru kita bisa melakukan pekerjaan itu. Jangan kita bepergian untuk memberitakan Injil, padahal kuasa itu belum kita terima sepenuhnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh ciptaan. Harus berbicara dengan bahasa yang mengerti kepada ciptaan itu sendiri. Sesama orang percaya memakai bahasa roh atau bahasa manusia. Kegagalan Munson dan Liman adalah soal bahasa di Lubu Pining, Tarutung.
Mereka memang berani, tetapi untuk memberitakan firman tidak dituntut hanya keberanian. Mereka tidak bisa berdialog dengan bahasa Batak, berbicara dengan makhluk, pakai bahasa isyarat yang bisa dipahami makhluk itu sendiri. Berbicara dengan gunung-gunung, rawatlah, jadikanlah reboisasi agar tidak terjadi erosi. Jangan asal tebang pohon. Berbicara dengan ikan di laut, jangan cemari laut dengan plastik. Demikian tanah dan yang lainnya. Seperti itulah memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada seluruh orang percaya. Kita harus mempunyai kuasa dari Tuhan, dan juga kita akan berhikmat untuk dapat memberitakan firman itu. Yang kedua, saudara-saudara, pesan yang kedua adalah baptislah mereka. Pesan ini secara khusus untuk manusia. Beritakan Injil supaya mereka percaya. Memang di Roma 10 ayat 17 Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana saudara-saudara, anak-anak kita percaya kalau kita tidak pernah memperdengarkan firman Tuhan kepada mereka? Bagaimana dia bertumbuh, mendengar pun tidak pernah? Baptislah mereka, yaitu masalah sakramen. Masukkanlah mereka ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajaklah mereka pada persekutuan orang kudus, sehingga dia tidak bisa lagi lari dari sana. Tuhan sudah menguasai hidupnya untuk sepenuhnya, dan Tuhan akan memenangkannya pada waktu kesesakan. Pesan yang ketiga, saudara-saudara, diberikan oleh Tuhan Yesus yang akan kita beritakan supaya semua manusia was-was dalam kehidupannya. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Semua makhluk ciptaan akan mendapat bagian masing-masing. Kita tidak perlu mengambil yang bukan bagian kita. Manusia akan mendapat bagian dari Tuhan Yesus. Apakah itu bagian hukuman atau keselamatan kekal? Itu adalah urusan Tuhan. Makhluk di bumi pun demikian. Jadi kita tidak akan dihukum, dan kita tidak hukum-menghukum, dan kita tidak diperbolehkan untuk menghukum siapapun di dunia ini. Dialah yang berhak memberi hukuman bagi kita. Jadi melalui kenaikan Kristus pada saat ini diberikan tugas kepada kita. Ingatlah kesan-kesan yang telah diberikan Tuhan kepadamu sebagai pertanda ucapan syukurmu. Berapa banyak yang telah diberikan Tuhan itu kepada kita, harus kita camkan sebagai ucapan syukur kita. Dan yang kedua, lakukanlah pesan amanah agung yang telah disuruh engkau lakukan, sebab Yesus akan datang dan engkau telah melakukan tugas mulia yang diberikan kepadamu. Inilah makna kenaikan Yesus yang kita pestakan pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas segala berkat yang Kau serahkan kepada kami, dan juga berkat-berkat yang akan datang akan dapat kami terima, karena hanya kepadamu kami bersandar. Jauhkan kami dari mara bahaya, tetapi lepaskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga Engkau dipermuliakan dan Engkau menjadi junjungan kami. Engkau membawa kami ke surga di mana Engkau bersama-sama dengan Bapa. Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini hanya di dalam namamu. Amin.
Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan perjemahan di rumah kita ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan di surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga.
Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkati semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom, kami dari Distrik 31 Medan Utara mengucapkan selamat beribadah pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang membuat streaming ini adalah pendeta dan juga song leader beserta pianis dan juga operator yang membantu kita untuk melaksanakan streaming ini. Tuhan memberkati kita. Horas.